Kenapa? Apa air asin pula? Bensin. Abang juga. Oh, aus. Aus ya. Ikan-ikan orang Jepang digoreng. Orang Jepang. Nanti anak kecil lu nggak tahan macam mana bang? Siapa ngomong Anak Jepang kecil lu ini? nggak tahan hidup Ini yang gimana? kesian bang, yang kecil-kecil Kesian ini, orang. kayak gini. Bawa air. Kata tengok sini lah. Ingin ku bertanya. Atau itu juga polanya sama dia sumut gitu. Apalagi mau ditanya? Udah itu aja. Itu aja sih Buat Pak, tarik kalau aja. dari yang udah itu juga Pak. Oke. Langsung aja deh. Bang, terkait dengan indikasi adanya tindak pidana penjualan manusia itu TPO gimana Bang? Pendidikan kita. Oh baik, itu untuk kedatangan pengungsi Rohingya ini kita juga mendapat informasi itu mereka sudah berada di pulau Pantai Camar, Desa Karang, Kabupaten Deli Serdang. Jadi memang ada info-info dari masyarakat setempat bahwa sebelumnya ada 3 kapal yang datang, sehingga 1 terdampak. Jadi, tapi informasi itu masih kita dalami. Kita juga masih menyelidiki kebenaran informasi itu, apa benar apa enggak. Karena posisi kami datang di sana, masyarakat, orang-orang yang pengungsi sudah dalam keadaan di dalam tenda, sudah disiapkan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya kami juga kerjasama nanti dengan pihak instansi terkait seperti Polair maupun TNI maupun dari Polda terkait kalau ada informasi ada penyimpangan atau ada orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dalam pengungsi ini. Kita masih selidiki informasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saat ini langkah-langkah yang kita lakukan adalah kerjasama dengan Pemda setempat seperti Deli Serdang, kemudian pihak UNHCR dan IOM dan imigrasi untuk penanganan sekarang ini. Bagaimana dari makannya, tempat tinggalnya itu yang kita rapatkan hari ini dan tindakan selanjutnya kami nanti akan ada rapat lagi yang dipimpin oleh pihak Pemda Deli Serdang. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Pak, terkait memang ada dugaan nakoda yang melarikan diri dan bocornya kapal tuh dari kita seperti apa, Pak? Nah, itu yang kita selidiki karena informasi itu isu yang menyebar dari masyarakat yang kita dengar dari masyarakat. Jadi karena memang kapal itu kandas, ada beberapa bahan sembako seperti beras bertumpah di situ. Jadi ada praduga dari masyarakat yang menganggap itu kemungkinan sengaja dirusak supaya terdampar lah gitu. Jadi itu masih kita dalami dan kita juga tadi kerjasama dengan Kadesnya kalau ada memang masyarakat yang mengetahui itu kita minta keterangan dan kita selidiki. Kalau ada kita nanti akan kerjasama dengan Krimpung Polda, apakah ada pelanggaran TPPO di situ atau pelanggaran people smuggling di situ. Ya. Dari pengungsi sendiri, kami akan kerjasama dengan imigrasi juga. dari pengungsi sendiri itu Pak, memang katanya nakodanya lari atau dari keterangan pengungsi itu ada dibilang nakodanya lari atau mereka bagaimana Pak? Ada dapat data? Informasi itu dari masyarakat, itu yang kita selidiki. Kalau dari pengungsi sendiri, kebanyakan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Namun ada yang 1 orang yang bisa berbahasa Melayu, Malaysia. Namun dia juga mengatakan tidak tahu karena dia juga bisa berbahasa Melayu karena dia pernah 5 tahun TKI di Malaysia. Setelah itu dia kembali ke negaranya di Bangladesh dan ikut rombongan ini. Ini sebenarnya orang itu mau kemana? Ada nggak keterangan? Kalau yang saya tanya kemarin dari pengungsi yang Rohingya yang bisa berbahasa Indonesia itu memang tujuannya ke Indonesia. Tapi nggak spesifik yang tadi Aceh, Sumatera. Nggak ada, dia bilang ke Indonesia. Ya,
kita tanyakan kenapa ke Indonesia, dia hanya jawabnya kami ingin ke Indonesia. Ada nggak orang tuh bayar berapa untuk ongkos gitu terkait dengan ada nggak? Oh, itu belum mendalami. belum ada. Pak, terkait dengan ancaman hukuman terkait dengan apa tadi mengambil keuntungan dari apa itu berapa tahun ya Pak? Oh ya, jadi itu sudah ada peraturan yang mengatur. Kalau terbukti kan Pak? Saya buka sebentar ya, supaya saya tidak salah. Jadi itu ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 di pasal 120. Jadi apabila seseorang atau kelompok atau golongan yang mengambil keuntungan dalam hal ini, yang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang lain baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir yang tidak sah memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia diancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun dan denda 500 juta sampai 1,5 miliar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.